Halo teman-teman semua, just info nih ya buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube saya. Baru di launching video kesurupan part pertama beberapa hari yang lalu, sudah banyak pertanyaan yang masuk di WA chat seputar mitos-mitos tentang kesurupan. Dan di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab atau membahas tentang mitos-mitos kesurupan yang sebagian itu nggak benar sama sekali, tapi hanya ada beberapa saja yang benar. Itu sebabnya saya akan mencoba untuk menjawab seputar mitos-mitos kesurupan. Makanya itu, kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video-video lainnya yang memberkati kalian semuanya. Oke, baik teman-teman. Masih seputar dunia kesurupan nih. Apakah benar atau settingan? Cuman karangan doang. Nah, seringkali kita melihat orang kesurupan, kita berpikir bahwa, kayaknya benar itu ya. Penuh dengan sensasi. Atau mungkin jangan-jangan cuma hanya settingan saja. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus tahu akan hal ini. Yuk kita simak satu-satu. Orang kesurupan harus dikasih minum. Benar apa enggak ini? Karena cuma di Indonesia kepercayaan semacam ini berkembang. Kalau orang kesurupan itu harus cepat-cepat disodori air minum. Padahal nggak ada bukti hubungan antara air sama kesurupan. Tapi mungkin ada gunanya kali ya. Kan orang kesurupan itu lumayan capek. Teriak-teriak, kejang-kejang, dan tenggorokannya kering. Tapi sekali lagi, nggak ada hubungannya sama keadaan rohani orang yang kesurupan dengan air minum. Itu sebabnya penting kita tahu akan hal ini. Nah, yang berikutnya, orang Kristen nggak bisa kesurupan. Apa iya sih? Orang Kristen nggak mungkin bisa kesurupan. Nggak juga, karena nggak ada jaminan. Kenapa? Siapa tahu orang Kristen itu buka celah buat iblis masuk dan menguasai tubuh mereka. Jadi kalau kita lengah dan kasih celah sama setan, biar sudah lahir baru dan dibaptis, sama saja bisa kesurupan. Makanya untuk kita sebagai orang yang percaya, jangan coba-coba kita membuka celah dengan kuasa kegelapan bekerja dalam diri kita. Jangan-jangan kita bisa kesurupan. Nah, yang berikutnya adalah main permainan setan seperti jalangkung dan antek-anteknya. Nah, kalau ini pasti jawabannya 100% iya, beneran. Soalnya waktu kita main-main permainan setan, kita sebenarnya lagi ngajak iblis buat main sama kita. Nah, iblis prinsipnya kalau ada yang ngundang sekali, susah perginya. Dan pengennya tinggal sama kita. Dan lebih parahnya lagi, menguasai tubuh kita. So, jangan coba-coba buat permainan yang mengundang kuasa kegelapan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, berikutnya, ada orang berkata, cuma orang pintar yang bisa tolong orang kesurupan. Rasanya enggak juga sih. Kalau ini kepercayaan yang salah banget. Dan masih saja ada orang yang kayak gini. Mereka lebih percaya kepada orang pinter. Bukan sama orang yang gak percaya saja. Orang Kristen pun juga ikut-ikutan. Katanya cuma orang-orang tertentu saja yang bisa usir setan. Siapa bilang? Bisa dimaklumi kalau yang ngomong kayak begini itu adalah orang yang belum kenal Tuhan dan belum tahu kebenaran di dalam Alkitab. Tapi masalahnya banyak lagi orang Kristen yang ngomong kayak gini. Oh, kalau urusan usir setan, kasih aja sama pendeta anu aja. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, apa ayat ini bilang hanya kepada pendeta anu saja? Lah kalau pendetanya kesurupan, nah loh, apakah bisa dipercaya? Ayat ini bilang setan bakal lari daripadamu, dari kamu, sama kamu, iya kamu. Bukan segelintir orang yang ngaku-ngaku nabi atau apalah, yang ngaku dirinya lebih sakti daripada yang lainnya. Sekali lagi, ayat ini bukan untuk orang-orang tertentu saja, tetapi ayat ini untuk kita semuanya. So, jangan mau dibohongi lagi. Kalau kita nggak bisa usir setan, pasti bisa kok. Sekali lagi, mereka yang ngaku-ngaku nabi, mereka yang ngaku-ngaku dirinya orang yang lebih sakti, hati-hati. Jangan-jangan dia nabi palsu. Nah, berikutnya ada orang yang pernah berkata begini, harus permisi dulu sama penunggu suatu tempat, biar kita nggak kesurupan. Nah, kalau ini sih pasti settingan, pasti ini juga karangan. Karena di Indonesia masih banyak kepercayaan model kayak gini. Kalau datang ke tempat tertentu, kita mesti minta izin dulu sama penunggunya. Tempat itu sangat berbahaya, tempat itu sangat mengerikan. Kalau enggak permisi, kita bakal kecelakaan atau mendapatkan sial. Tapi emang itulah cara kerja iblis.
mengendalikan pikiran manusia supaya dia dihormati manusia dan dianggap punya kekuasaan. Tapi jangan lupa, kita adalah anak Tuhan yang punya kuasa atas langit dan bumi. Masa sih kita yang punya bumi minta izin sama yang numpang di bumi? Dengan kita tunduk sama iblis, itu artinya kita mengakui kekuasaan iblis itu. Nah, sementara kita anak Tuhan yang punya kuasa, ingat, kita punya kuasa. Pada prinsipnya ketika kita tunduk dengan Tuhan, maka iblis lari dari hadapan kita. Jadi teman-teman, tidak semua mitos tentang kesurupan kita perlu percayai. Hanya beberapa saja yang perlu kita tahu. Tetapi di atas semuanya itu, kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Kuasa Tuhan jauh lebih powerful untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah video bagian pertama dari beneran atau settingan mitos tentang kesurupan. Nah, nantikan video berikutnya bagian kedua dari mitos kesurupan. Ingat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. God bless you.